dan klik tombol suka. Jen, Sumi, tunggu kami. Aku kira ini berjalan, bukannya berlari. Waktunya untuk istirahat. Iya, aku mohon. Ikuti aku. Aku tahu tempat yang bagus di sana. Kita sudah sampai. Wow, sungai ini menuju kemana, Jen? Aku juga tidak tahu. Hah? Teman-teman lihat. Kadal warna merah muda. Warna yang keren untuk kadal. Tapi warna kadal bukan merah muda. Apa menurut kalian dia sakit? Bagaimana kalau dia demam? Jangan sembarangan mengambil kesimpulan, Leo. Kau benar. Ayo senyum. Aku sudah kirim fotonya padamu, Kathy. Bisakah kau cari tahu lebih banyak tentang kadal itu? Iya, sedang aku lakukan. Oh, ini bukan kadal biasa. Ini adalah bunglon panther. Bunglon panther dapat mengubah warna kulitnya. Mereka dapat berbaur dengan lingkungan untuk menyamarkan diri. Tapi bunglon kebanyakan mengubah warna untuk mencerminkan suasana hati mereka, berkomunikasi dengan bunglon lain, dan untuk menghangatkan diri atau mendinginkan diri. Oh, ternyata dia tidak sakit sama sekali. Dia hanya mengubah warnanya jadi merah muda. Iya, bunglon panther lebih suka hidup sendirian dan bisa jadi agresif terhadap bunglon lain yang menginvasi rumah mereka. Bunglon jantan berwarna lebih cerah saat berhadapan dengan bunglon jantan lainnya. Aku senang kau tidak apa-apa, sobat kecil. Ada bunglon lagi. Aduh, Lihat, warnanya berubah jadi biru. Hah, kenapa mereka berkelahi? Wah, mereka menginginkan pohon yang sama. tapi ada banyak pohon di sekitar sini. Kalian tidak perlu berkelahi. Ayo, kemarilah. Lihat, pohon di sini juga sama. Hah? Aku rasa dia sangat menginginkan pohon ini. Leo, sekarang bagaimana? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita mengadakan perlombaan persahabatan untuk mereka? Siapa yang menang mendapatkan pohon dengan jujur dan adil, tidak berkelahi. Luar biasa. Kedengarannya menyenangkan. Yang merah muda pasti akan menang. Aku tidak setuju. Yang biru sepertinya menang. Pertandingan dimulai. Para bunglon, ini peraturannya. Babak pertama, bunglon yang mengubah warna paling banyak dalam waktu 1 menit yang menang. Kalian mengerti kan? Semoga bunglon terbaik yang menang. Di posisi, siap, mulai. Sekarang bunglonku warna kuning. Ayolah, jangan tetap berwarna biru. Berubah jadi hijau, apa saja. Sekarang warnanya berubah jadi merah cerah. Tidak. 3, 2, 1. Waktunya habis. Dan pemenang babak pertama adalah bunglon merah muda. Bukan, bunglon merah. Hore! Hah, tidak apa-apa. Kita akan menang di babak berikutnya. Tapi yang berikutnya apa? Sebaiknya tunggu dulu. Menurut penelitianku, bunglon memiliki mata yang bisa bergerak kedua arah di saat bersamaan. Menarik. Mereka juga memiliki lidah yang sangat lengket. Lidah mereka bisa 2 kali lebih panjang dari tubuh mereka saat dijulurkan untuk menangkap serangga. Keren, bagus sekali. Itu memberiku ide yang luar biasa. Siap untuk babak kedua? Bunglon pertama yang menangkap laba-laba ini dengan lidah lengket yang menang ya. 3, 2, 1, mulai. Ayo coba kejar. Di sebelah sana. Ayo, Ada di sana. hampir. Sedikit lagi. Ya. Sekarang. Ups. Ya ampun, mereka berkelahi lagi. Aduh. Teman-teman, ke plat tipu 1. Ranger kecil, siap menyelamatkan. Plat tipu 1 diaktifkan.
Aduh, kita punya masalah lain. Astaga! Ayo berpencar. Katie dan Hero, kalian kejar bunglon yang merah ya. Aku, Jen, dan Zumi mengikuti yang biru. Baiklah, jetpack diaktifkan. Kita pasti bisa. Kami akan menyelamatkanmu. Coba lebih dekat lagi. Halo, Ranger kecil. Ranger Rocky, sedang apa kau di sana? Ada ikan terjebak dalam kantung plastik di daerah hulu sungai. Aku mau ke sana untuk menyelamatkannya. Apa yang kalian lakukan? Kami sedang mencoba menyelamatkan bunglon panter yang jatuh ke sungai. Astaga, mereka itu dikenal bukan perenang yang handal. Iya, untungnya dia memegang sepotong kayu. Ya, bunglon panter adalah pencengkeram yang hebat. Mereka memiliki jari-jari kaki besar di tangan dan di kaki mereka, serta ekor yang bisa membantu mereka mencengkeram cabang. Aku harus pergi untuk membantu ikan. Aku yakin kalian para ranger bisa menyelamatkan bunglon itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Maju. Bunglon merahnya pasti ada di sekitar sini. Apa kau melihatnya, Hero? Tunggu aku, Hero! Aneh, kita sudah menyusuri pinggir sungai, tapi di mana bunglon birunya? Apa menurutmu dia tenggelam? Jangan khawatir, aku yakin dia tidak apa-apa. Kita pasti akan menemukannya. Aku tahu pasti. Oh, bagus sekali, Hero. Ternyata kau di sini. Kau sudah aman sekarang. Ada kayu terapung di sana. Mari kita lihat apa dia ada di sana. Hei, teman-teman. Coba lihat siapa yang aku temukan. Selamat datang kembali. Apa kau menemukan bunglon birunya? Tidak, tapi pasti ada di sekitar sini. Ayo, kita terus mencarinya. Baiklah, Leo. Aku menemukannya. Ternyata bukan. Tidak apa-apa. Terus cari, Rangers. Hah? Ada apa? Kau mau mengatakan sesuatu padaku? Hah? Ada di sebelah sini. Si bunglon merah menemukan temannya. Oh iya, aku melihatnya. Kalian tahu, bunglon warnanya berubah menjadi gelap saat mereka tertekan. Oh, Ini dia. rumahku adalah istanaku. Sekarang mereka berteman. Tidak berkelahi lagi. Misi selesai. Aku senang bunglon-bunglon itu akhirnya berteman. Hai Ranger Cilik, mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2. Tetap tenang. 3. Panggil orang dewasa untuk membantu. Hah? Oh, mereka saling berpelukan. Mendadak ada beruang coklat yang menerjangku. Lalu bagaimana? Aku bergulat dengannya. Begini. Lalu beruangnya lelah dan kabur. Kau dengan beruang? Itu keren sekali. Tapi kalau bertemu beruang coklat, berbaring tengkurap dan jangan bergerak sampai dia pergi menjauh. Oke Ranger Rocky, apa ada cerita keren yang lainnya? Mungkin lain kali, Leo. Aku harus patroli satwa liar sekarang. Oh, kurasa sampai nanti Ranger Rocky. Dadah, Ranger Cilik. Dadah Ranger Rocky. Hai Ranger Cilik Zari, ada apa? Hai Leo, lihat 2 kadal raksasa saling berpelukan. Oh, Kurasa mereka bukan berpelukan. Ayo kita cari informasi kadal itu di komputer. ide bagus Katie. Aku ikut denganmu. Aku akan menunggu. Oke Zari. Sampai nanti Hero. Coba lihat. Mereka biawak air Malaya. Mereka bisa ditemui di hutan, rawa bakau, dan bahkan kanal buatan manusia di perkotaan. Biawak air Malaya adalah karnivora, tapi mereka makan berbagai jenis makanan. Mereka memakai lidah bercabang untuk melacak bau mangsa.
Kadal yang ditemukan Zari bukan berpelukan. Mereka dua jantan yang bergulat untuk adu kekuatan. Oh tidak! Kita harus hentikan mereka saling melukai. Kami segera ke sana, Zari. Cepat datang, Ranger pamit. Ranger pamit. Jangan bertengkar, kumohon. Hai Zari, jangan terlalu dekat. Hai Leo, aku tidak bisa menyuruh Scar dan Spotty berhenti bertikai. Scar dan Spotty? Itu Scar dan itu Spotty. Oh, tidak. Scar mendorong Spotty jatuh. Oh. Kasihan Spotty, semoga tidak apa-apa. Scar benar-benar nakal. Semoga dia tidak akan bertikai dengan hewan yang lain. Kurasa Scar mencari makanan. Lihat, dia mengendus dengan lidahnya. Oh, tupai. Jangan, Scar. Lihat ke sini saja. Bagus, Hiro. Biawak air tidak akan bisa memanjat pohon. Aku yakin mereka hanya cepat di air. Jangan cepat berasumsi, Ranger Cilik. Ranger Rocky. Jangan cemas, Ranger Cilik. Tupai terlalu cepat untuk ditangkap Scar. Biawak air Malaya sangat pintar berenang. Ekor mereka lebih panjang dari tubuh sehingga mereka lincah di air. Biawak air Malaya kadang istirahat di pohon. Biawak air Malaya memakai kaki kuat dan kuku tajam. Ekor panjang membantu keseimbangan. Apa Scar menyerang Hiro? Tidak, dia hanya melindungi dirinya. Hiro, jangan ganggu Scar. Ada apa, Hiro? Oh, Scar tersangkut di jaring ikan. Bukan, itu Spotty. Kita harus tolong. Ayah pakai baju selam dan menyelam. Tunggu dulu, itu berbahaya. Kau tidak bisa lihat jelas dan ekornya bisa melukaimu. Kita harus angkat Spotty dari air dulu. Tapi bagaimana caranya tanpa terlalu dekat? Aku tahu. Katie, Hiro, ikut aku. Zari, kau dengan Ranger Rocky dan awasi Spotty. Baiklah, Leo. Awas, di bawah. Ke arah sini. Bukan, yang lain. Belum terkait di jaringnya. Katie, ambil alih. Aku akan turun dan pasang kait ke jaring. Kau di sana, Leo. Aku saja. Huah! Wow, keren. Turun sedikit lagi. Ini dia. Dan sudah. Angkat dia, Ranger Cilik. Tentu, Ranger Rocky. Ini dia. Kau sudah bebas. Dah, Spotty. Jaga dirimu. Dadah. Misi sukses. Syukurlah kami membebaskan Spotty dari jaring ikan. Hai Leo, aku menantangmu untuk adu panco denganku. Apa? Kau mau adu panco denganku? Kau takut kalah? Tentu tidak. Ayo mulai. 3, 2, 1, ayo. Ayo Hiro. Hah? Hahaha, aku menang. Hei, itu curang. Ayo kita ulangi. Hiro tidak boleh membantumu kali ini. Bagus, anak-anak. Kalian ranger hewan liar hebat. Nah, masuklah. Hah? Tangki ikan? Masih ada ikan di dalam. Kau butuh air. Bertahanlah kawan. Akan kubawa ke laut. Dia kabur. Kemari, Hiro. Tidak, hentikan. Kau harus mandi. Oh, Hiro, lihat ada apa. Hiro, kembali. Oh, hai Ranger Cilik Zari. Hai Leo, aku menyelamatkan ikan aneh. Air di tangkinya tidak cukup, jadi akan kulepas ke laut. Itu ikan? Kurasa, aku yakin kalian bisa cari tahu. Aku pergi dulu. Telepon ditutup. Harus kucari di komputer. Tunggu aku, Katie. Sampai nanti, Hiro bau.
Zari menemukan tembakul totol biru. Tembakul adalah amfibi, berarti mereka bisa hidup di darat dan air. Di darat, mereka bisa bernapas dengan menampung air di insang. Dan mereka juga bisa bernapas lewat kulit yang basah. Walau mereka ikan, tembakul lebih nyaman merangkak di lumpur daripada di air. Malah mereka bisa tenggelam kalau tidak bisa keluar dari air. Jadi tembakul tidak bisa di laut. Semoga belum Zari lepaskan. Sudah, Leo. Ikannya selamat. Zari, itu tembakul. Tempatnya bukan di laut. Dia bisa tenggelam. Kita harus keluarkan tembakul dari laut. Tapi aku tidak tahu dia kemana. Kami akan segera ke sana. Ranger pamit. Jangan buang waktu. Ketemu di bawah. Ranger Leo siap. Wuhuu! Ranger cilik beraksi. Latipu 1 menyala. Berangkat. Tembakul. Oh, apa yang kulakukan? Aku yakin dia di dekat sini. Oh, ada potongan kayu dan sesuatu di atasnya. Itu tembakul. Oh, burung camar. Di sana, tunggu. Menjauh, camar. Pergilah. Mereka tidak mau pergi. Menurut informasi, suara burung pemangsa bisa menakuti camar. Coba pakai suara elang. Berhasil. Hei Zari, pakai ini untuk ambil tembakul. Terima kasih, Katy. Ayo, Skippy. Ini dia. Sekarang ayo bawa Skippy ke tempat di mana dia bisa hidup dengan senang di darat dan di air. Hah? Hiu! Halo, Ranger cilik. Ranger Rocky? Maafkan aku. Aku sedang mengajari ikan berenang. Kalian Ranger sedang apa? Kami ingin memulangkan Skippy, tapi kami bingung di mana rumahnya. Halo, Skippy. Aku tahu tempat untukmu. Tembakul biasanya ditemukan di hutan bakau dan lumpur dekat pantai. Tembakul bergerak dengan melengkungkan tubuhnya ke samping dan mendorong lumpur untuk maju. Mereka bisa merangkak di lumpur dengan sirip dan ekor. Aku yakin Skippy akan suka hutan bakau. Bagaimana, Skippy? Aku rasa dia suka ke hutan bakau. Maaf, Hiro. Kau harus tunggu di sini. Kurasa Hiro punya misi lain. Kesini, Ranger cilik. Lihat, Skippy. Kau punya banyak teman. Silakan. Oh, tidak. Jangan lagi. Tidak, kali ini berbeda. Dia seperti menari. Benar, Skippy mencoba menarik perhatian. Bagus, Skippy. Dah, Skippy. Hiro, kami kembali. Sekarang kau harus mandi. Misi sukses. Syukurlah Skippy ke rumah baru. Leo, cepat bantu sebelum Hiro kabur lagi. Akhirnya Hiro bersih. Wow. Katy juga bersih. Bagus, anak-anak. Kalian Ranger hewan liar yang hebat. Wow, bukannya terlalu dekat? Jangan cemas, Chimera 1000 sudah mode senyap. Burung tidak akan sadar. Oh, tidak. Sepatu terbang menyala. Kai, awas. Astaga! Kai, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Lalu burungnya? Entahlah, kita harus cari bantuan. Oh, hai Ranger cilik Zari. Hai Leo,
Kai dan aku mengikuti beberapa burung, tapi ada yang menabrak jendela dan jatuh. Oh tidak, apa dia terluka? Entah kenapa, dia terus mengeluarkan suara. Aku baru lihat burung ini. Aku juga. Coba saja cari informasinya di komputerku. Kita lihat burung apa ini. Trinil kaki merah. Trinil kaki merah dikenal karena kaki panjang yang berwarna oranye kemerahan. Mereka bisa bermigrasi. Selama musim dingin, mereka terbang dari Eropa dan Siberia menuju negara hangat di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Trinil kaki merah mudah gugup. Mereka bersuara melengking saat terganggu. Trinil itu pasti sangat takut setelah terjatuh. Kita harus turunkan dia. Kami akan bantu. Ranger pamit. Kalian tiba. Ransel terbang. Dapat. Kau aman. Tampaknya dia tidak terluka. Tapi kenapa terus bersuara? Mungkin dia gugup. Shh, tidak apa-apa. Dengar, aku akan mainkan lagu untukmu. Kau menakuti burungnya. Ups, maaf. Mungkin dia tidak akan terlalu gugup kalau ada teman. Jangan cemas, kau tidak sendiri. Lihat, ada burung lain di sini. Mungkin dia sedikit bingung dan lupa caranya terbang. Aku bisa mengajarimu kepakan sayap seperti ini. Ayo Trinil, ayo Trinil. Ini tidak bisa. Mungkin kita harus membawa burungnya ke pohon bakau. Ide bagus, Katie. Ke pohon bakau. Maaf, Hiro. Kau harus tunggu di sini. Suara burung Trinil. Ini dia. Salam Ranger Cilik. Ranger Rocky! Kau sedang apa di sini, Ranger Rocky? Aku merekam suara Trinil kaki merah. Bagus untuk alarm. Hei, sedang apa Trinil itu? Pertanyaan bagus, Leo. Aku yakin temanku Ranger Joey, ranger yang sudah sering menenangkan burung, bisa membantu kita. Halo, Ranger Joey. Hai, Ranger Rocky. Hai, Ranger Cilik. Ada Trinil kaki merah yang terus mencelupkan paruhnya ke lumpur. Kau tahu dia sedang apa? Dia pasti mencari makanan. Trinil kaki merah memakan kerang, udang, kepiting kecil, siput, dan juga ikan di daerah berlumpur. Di musim dingin, Trinil kaki merah kesulitan mencari makanan karena udaranya dingin. Karena itulah mereka datang ke negara seperti Singapura yang hangat dan banyak makanan. Orang yang mempelajari Trinil kaki merah memasang alat spesial pada beberapa burung supaya mereka bisa meneliti bagaimana mereka kemari. Ternyata banyak Trinil kaki merah melewati rute bernama Asia Timur Australia yang merupakan rute terpanjang di dunia. Para burung bergerak dari dekat kutub utara di ujung dunia, lalu ke bawah menuju Australia dan pulang setelah musim dingin berakhir. Oh, ada studi baru yang menunjukkan kalau Trinil kaki merah melewati rute Asia Tengah menuju ke Singapura. Mereka melewati rangkaian pegunungan yang sangat panjang bernama Himalaya, tempat gunung tertinggi di dunia berada. Wow, terima kasih informasinya, Ranger Joey. Sama-sama, Ranger pamit. Ranger pamit. Burungnya istirahat di batu. Dia pasti sudah kenyang. Ada yang aneh dengan batu itu. Itu buaya. Burungnya butuh bantuan. Terima kasih bantuanmu, Hiro. Kerja bagus. Oh,
Oh, burung lain dalam bahaya. Ranger Rocky, pakai ini untuk kecoa buaya. Lihat ini, buaya. Tangkap. Hampir saja. Semua burung sudah aman. Wuhu, berhasil. Misi sukses. Syukurlah Trinil kaki merah kembali ke pohon bakau. Hai Ranger Cilik, mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2. Tetap tenang. 3. Panggil orang dewasa untuk membantu. Tekan subscribe dan klik tombol suka.